Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Siti Maesaroh, SEMAK, dosen tetap Prodi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap, yaitu mata kuliah perpajakan dengan kode mata kuliah MNSWP 206 yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah perpajakan adalah mata kuliah yang mempelajari mengenai ketentuan umum perpajakan di Indonesia, aplikasi pajak, penyajian laporan pajak, etika dalam perpajakan, audit atas transaksi, dan akun yang terkait dengan perpajakan. Mata kuliah ini memiliki 3 CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kedua, mampu berkontribusi dalam menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Ketiga, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di perusahaan atau organisasi berdasarkan analisis data atau informasi dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan penerapannya, serta memahami hak, kewajiban, sanksi di bidang perpajakan, dan mampu menyusun SPT secara manual maupun komputerisasi. Kedua, mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, mampu melakukan penghitungan dan keterampilan dalam memecahkan masalah pajak. Keempat, mampu mengisi surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kelima, mampu mengambil keputusan perpajakan yang tepat dan mengetahui kapan batas waktu penyetoran dan pelaporannya. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah: pertama, konsep dasar perpajakan; kedua, administrasi dasar perpajakan yaitu NPWP dan NPPKP; ketiga, SPT, penyetoran dan pelaporan pajak; keempat, kewajiban pembukuan dan pencatatan; kelima, pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak; keenam, proses keberatan dan banding; ketujuh, PPh General; kedelapan, PPh Pasal 21; kesembilan, PPh Pasal 22; ke-10, PPh Pasal 23; ke-11, PPh Pasal 4 ayat 2; ke-12, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Pada aspek delivery, pada seluruh materi yang disampaikan menggunakan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang hendak dicapai, serta menekankan prinsip yang berpusat pada mahasiswa untuk materi yang bersifat pemahaman. Materi disampaikan dalam bentuk diskusi yang biasanya saya sampaikan dengan teori dasar atau studi kasus sebagai pemantik untuk kemudian didiskusikan, sehingga mahasiswa dapat menghasilkan suatu pemahaman berdasarkan penemuan mereka sendiri saat berdiskusi. Untuk materi yang bersifat keterampilan, materi dibahas dalam bentuk praktik, serta menyelesaikan masalah dalam studi kasus.
Pada aspek interaction, saya berinteraksi baik melalui tatap muka, secara langsung maupun melalui daring, menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet, serta memanfaatkan teknologi aplikasi pembelajaran melalui Google Drive dan WhatsApp. Pemanfaatan teknologi aplikasi pembelajaran tersebut saya gunakan untuk membagikan materi, informasi, berdiskusi, dan memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai dengan topik perkuliahan, kemudian dan memberikan penilaian timbal balik kepada mahasiswa. Untuk mengukur capaian pembelajaran selanjutnya dilakukan assessment melalui tugas, kuis, dan ujian yang dilakukan berbasis capaian pembelajaran melalui berbagai macam rubrik penilaian yang telah dirancang dalam RPS, dilengkapi dengan bobot penilaian yang telah disepakati pada saat awal kontrak perkuliahan dengan komponen nilai etika 10%, nilai absensi 15%, nilai tugas 20%, nilai UTS 25%, nilai UAS 30%. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi. Semoga kita tetap semangat ya dalam belajar khususnya di mata kuliah perpajakan ini. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kita di pertemuan minggu ke-13 ya, di mana di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang PPH pasal 23. Ada yang masih ingat di pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa saja di PPH pasal 23? Oke Mbak, silakan Mbak Lili ya. Oke, silakan Mbak Lili. Untuk minggu kemarin itu membahas tentang PPH pasal 23. PPH pasal 23 itu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Nah, pajak ini itu dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan dengan tarif dan berlaku saat pembayaran dilakukan atau utang tribun. Oke, benar sekali apa yang disampaikan sama Mbak Lili tadi, bahwa salah satu objek PPH pasal 23 itu adalah apa Mbak Lili tadi? Itu objeknya itu ya dividen. Oh, dividen, ada bunga, ada royalti dan lain sebagainya. Itu sudah kalian pelajari di minggu kemarin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang PPH final, khususnya PPH pasal 4 ayat 2. Oke, di sini untuk tujuan pembelajaran dari PPH pasal 4 ayat 2 yang pertama, teman-teman diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep dasar PPH final. Yang kedua, memahami karakteristik dari PPH final. Yang ketiga, teman-teman dapat menyebutkan contoh dari PPH final dan peraturan perpajakannya. Yang keempat, tentunya teman-teman dapat menyelesaikan kasus perhitungan PPH final khususnya di PPH pasal 4 ayat 2. Nah, yang melatar belakangi tentunya dari perpajakan itu sendiri. Nah, di sini ada definisi dari pajak sendiri, ini sudah kalian pelajari di pertemuan pertama ya. Pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, salah satunya yang kita akan pelajari sekarang yaitu PPH pasal 4 ayat 2. Nah, ada sedikit perbedaan di PPH pasal 4 ayat 2, yaitu PPH ini bersifat final ya. Final itu apa sih? Nah, ini final itu berarti setelah pajak ini dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap sudah tidak dipajaki lagi. Artinya apa? Artinya PPH tidak diperhitungkan kembali saat perhitungan PPH terutang di SPT tahunan. Jadi tidak masuk ke
SPT tahunan seperti itu. Nah, ini karakteristiknya ada 3 ya. Yang pertama, penghasilan atau objek pajak yang sifatnya final tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang tidak bersifat final dalam menghitung PPh utang di akhir tahun. Makanya dia tadi tidak masuk ke SPT tahunan seperti itu ya. Yang kedua, PPh final yang sudah dibayar atau dipungut oleh pihak lain tidak bisa dikreditkan terhadap PPh berutang. Nah, yang ketiga, adanya beban atau biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan yang bersifat final. Nah, ini diklasifikasikan sebagai non-deductible expense. Nah, ada yang masih ingat nggak non-deductible expense itu apa? Atau NDE itu apa? Ya, silakan Mbak. NDA itu NDA atau biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan itu adalah biaya yang tidak terkait dengan kegiatan mendapatkan, kemudian memelihara dan menagih penghasilan. Oke, benar sekali jawabannya Mbak siapa? Alia. Oh, Mbak Alia ya. Untuk contoh-contoh real sendiri untuk NDE itu ada yang tahu apa aja biayanya? Silakan Mbak. Contoh-contohnya itu ada pembagian laba, apalagi sumbangan, juga pemberian natural atau kenikmatan. Oke, jadi kalau pemberian natural itu contohnya pemberian bahan pokok ya, pemberian beras, kayak itu juga termasuk NDE. Oke, terima kasih. Bisa saya lanjutkan kembali ya. Nah, siapa sih pemotong PPh pasal 4 ayat 2? Yang pertama itu ada koperasi, yang kedua itu ada penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan itu bisa entitas maupun organisasi ya, bisa sel-sel, PT, firma, dan lain sebagainya. Kemudian ada otoritas bursa, berarti kayak bursa efek gitu ya. Kemudian ada bendaharawan di sini bisa bendaharawan kementerian ataupun bendaharawan dinas-dinas yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Salah. Nah, ini banyak ya, objek PPh pasal 4 ayat 2 ini banyak. Nah, yang pertama itu adalah bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Tarifnya, jadi saya langsung ke tarifnya. Di sini ada dasar hukumnya, setiap objek itu pasti ada dasar hukum perpajakannya gitu ya. Kita pakai yang terupdate seperti itu ya. Yang pertama, tarifnya itu 20%. Nah, 20% itu dari apa? Dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima BP dalam negeri atau BUT. Kemudian yang kedua, 20% dari bruto atau tarif P3B atas bunga deposito. Yang ketiga, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi sebesar 0%. Jika apa 0%? Jika penghasilan bunganya tidak sampai 240.000. Jadi dari bunganya ya, bukan dari simpanan pokoknya per bulan. Dan 10% dari bruto bunga untuk penghasilan bunga berupa simpanan lebih dari 240.000. Jadi kalau 240.000 ke atas itu dikenain tarif 10%. Seperti itu ya. Contoh, nah ini contoh. Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitunglah besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2-nya. Langkah yang pertama yaitu kita menghitung bunga depositonya. Nah, di sini berarti 12% itu adalah tingkat bunga per tahun ya. Jadi kita hitungnya tingkat bunga per tahun bukan per bulan. 12% dikalikan dengan pokok tabungannya berarti 100 juta dibagi dengan 12 bulan. 12 di sini artinya 12 bulan. Artinya bunga deposito ini kita ngitungnya per bulan ya. Jadi per bulan kita hitung bunganya dan berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya seperti itu. Kemudian kita hitung PPh pasal 4 ayat 2-nya, tarifnya berapa? Tarifnya 20%. 20% dikalikan dengan bunga yang telah kita hitung tadi, dikalikan dengan 1 juta sehingga bunga tarif PPh-nya atau PPh yang dikenakan adalah 200.000 seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjutkan untuk
objeknya yaitu transaksi saham di bursa efek. Ini dasar hukumnya, tarifnya 0,1%. Hitungannya seperti ini, contoh hitungannya. Tuan Gilang menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kita langsung tarifnya berapa? 0,1% dikalikan dengan harga per lembar sahamnya yaitu 3.000 dikalikan dengan penjualan sahamnya kan 1000 lembar. Berarti kita wajib membayar pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp3.000 seperti itu. Yang ketiga yaitu bunga atas diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Tarifnya yaitu 15% dan 20%. Bunga obligasi ini biasanya bisa per 6 bulan atau per 1 tahun. Tapi intinya, kalau kita ngitung bunga, berarti kita hitungnya tetap per bulan ya. Kita akui biaya bunga yang kita dapatkan itu per bulan berapa. Nah, prosentasenya berarti dikalikan dengan tarif PPh-nya seperti itu. Selanjutnya, objek yang keempat adalah ini masih berkaitan dengan bunga obligasi tadi. Yang keempat yaitu hadiah. Hadiah itu tarifnya adalah 25% dari berapa hadiah yang diterima seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sewa tanah dan bangunan. Tarifnya berapa ini? 10%. Jadi jumlah brutonya ya. Kemudian yang keenam ada penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan. Tarifnya 2,5% dari jumlah bruto dari pengalihan. Jadi kita lihat NJOP tanah dan bangunannya itu berapa. Nah itu baru kita kalikan dengan 2,5%. Kemudian objek yang ketujuh yaitu penghasilan jasa usaha konstruksi. Jadi kalau kalian nanti udah punya usaha konstruksi nanti harus bayar pajak ya 2%-nya ya gitu, atau 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi, dan 3% atau 2% dari penghasilan bruto jika pelaksanaannya dilakukan oleh penyedia jasa selain jasa yang sebagaimana dimaksudkan di poin A dan B. Oke. Biasanya pasti kalau konstruksi itu ada terminnya ya, ada termin pertama, termin kedua, termin ketiga sampai penyelesaian. Intrumnya pasti ya per termin itu, bukan langsung kayak gitu ya. Jadi langsung per termin. Oke, selanjutnya yang ke-8 ini objek untuk BP yang memiliki peredaran bruto omsetnya sampai dengan 4,8%. Nah ini termasuk UMKM ya. UMKM itu kita ngitungnya adalah 0,5%. Seperti itu. Oke, untuk studi kasus jasa konstruksi perhitungannya sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya tadi. Kemudian, nah ini kewajiban untuk bendahara UIN ya, dalam hal ini kasusnya bendahara UIN, yaitu kewajibannya yang pertama adalah memeriksa keabsahan faktur pajak yang diberikan oleh penyedia jasa. Yang kedua apa ini? Kemudian yang ketiga menetapkan pajak ke kas negara. Yang keempat melaporkan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang kelima melaporkan SPT masa PPN paling lambat tanggal 51 bulan berikutnya. Oke, sebelum diskusi dan latihan soal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Aisyah dulu. Tadi kan di bunga deposito itu untuk penghitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya itu dari 1 juta dikali 20%, itu untuk pajaknya kan. Apakah 20% ini emang hitungan patennya atau progresif itu Bu, ada yang 10? Enggak, kalau di bunga deposito tarifnya memang 20%, enggak ada progresif seperti kayak kita menghitung PPh pasal 21 ya, seperti itu. Oke. Untuk di sini kan ada diskusi dan latihan soal. Nah, saya minta kalian untuk membentuk 5 kelompok mungkin ya, silakan. Nanti bisa dikoordinir sama ketua kelas ya untuk kelompoknya
gitu. Mungkin dari yang terdekat ya gitu, gimana udah siap dengan temannya mungkin membentuk kelompok? Oke, sudah ya, mungkin ya. Nah, di sini ada studi kasus dan studi kasusnya ini diskusi ya. Jadi menurut opini kalian itu ada ada berapa ini? Ada 6 soal. Jadi ada 6 soal. Nah, kalian boleh secara berurutan boleh, tapi menurut kalian ini yang lebih mudah seperti itu juga silahkan seperti itu. Oke, mungkin dari yang pertama dulu ya. Yang pertama ini ada diskusi apakah perluasan objek PPH pasal 21 ke sektor digital sekarang kan lagi marak ya untuk sektor digital, misalkan influencer, youtuber, afiliasi dapat mendorong kepatuhan dan keadilan pajak. Ada yang ingin berpendapat mungkin dari teman-teman, dari kelompok teman-teman mungkin? Oh, silakan Bapak. Opini pendapatan bisa diinput sendiri. Jadi maksudnya itu banyak penghasilan digital yang tidak tercatat atau tidak dikarenakan pajak secara optimal. Nah, PPH Final ini bisa menjadi jalan tengah untuk menjangkau mereka dan tarif ringan dan sistem sederhana. Namun penghasilan mereka bisa sangat tinggi sehingga PPH Final itu bisa menguntungkan kelompok itu. Terus opsi kebijakan ini tetap gunakan skema pemotongan PPH pasal 21 atau 26 lalu atau PPH umum bagi wajib pajak digital dengan penghasilan besar, sedangkan PPH final bisa masuk yang skala lebih kecil. Oke, terima kasih Ketua atas pendapatnya. Jadi memang ada yang pihak-pihak yang menganggap untung ataupun pihak-pihak yang menganggap kurang menguntungkan seperti itu ya. Jadi pasti ada dua pihak itu untuk ketetapan perpajakan. Pertanyaannya itu saling menyimpan uang deposito di bank permata. Seperti teman-teman ketahui bahwa bunga deposito itu termasuk ke dalam objek PPH pasal 4 ayat 2 sebesar 175 juta dengan tingkat bunga berapa persen? 12%. Itu pula besarnya bunga deposito dan PPH pasal 4 ayat 2-nya gitu. Teman-teman mungkin boleh menghitung di bukunya masing-masing ya. Nanti step-stepnya seperti apa, seperti yang sudah saya sampaikan di slide-slide yang sebelumnya. Oke. Kayaknya ini bisa ya teman-teman kan udah belajar tadi, materinya juga sudah saya share di Google Drive gitu. Oke, ada yang sudah mungkin bisa raise hand. Oke, Mbak Rizka, silakan Mbak Rizka. Nah, seperti kayak contoh soal sebelumnya, di slide sebelumnya itu ada, itu di 12%-nya itu dikali dulu sama si besar mata uang yang deposito di banknya itu, di 175 juta, nanti baru dibagi 12, kemudian itu 1.750.000, nah baru masuk ke PPH pasal 4 ayat 2, itu kena 20%. Oke, tarifnya 20% ya teman-teman, tarifnya 20% sehingga hasilnya berapa? Hasilnya itu 350.000, jadi dari yang 20% itu dikali sama 1.750.000. Oke, udah benar jawaban dari Mbak Rizka gitu, karena ini waktunya sangat terbatas, kita udah mau ganti sesi ya, kalian pasti ada sesi kedua kan? Oke, saya hanya aja ini yang nomor 4 untuk tarif PPH-nya berapa ini atas penjualan saham, tarif PPH-nya berapa? 0,1 sen. Kemudian yang nomor 5 sewa rumah 1 sen. Kemudian yang ini nomor 6 ini untuk bunga yang dikenakan untuk tabungan yang ada di koperasi seperti itu, tadinya berapa? Oke, jadi ini bunganya ya 12%, ini adalah bunga setahun, jadi tarifnya itu adalah 20% teman-teman. Benar kata Nisha tadi 20%. Kalau bunganya setelah kita hitung bunganya itu nggak ingin capai 240.000, itu nggak perlu dikenakan PPH pasal 4 ayat 2,
baru setelah 250 ke atas baru dikenakan yang 20% tadi. Oke, kesimpulannya adalah pajak penghasilan itu merupakan pajak final yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu ya, seperti persewaan tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, serta jasa konstruksi dengan tarif yang bervariasi gitu. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya untuk kalian, gak hanya di kampus ini, mungkin nanti kalian di kehidupan yang mendatang, mungkin kalian jadi staf akuntansi atau staf apa kalian jadi pengusaha. Harapan saya sih kalian bisa jadi pengusaha yang sukses ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-14 gitu. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.